Emir verdim Osman'ım. Kosem pun lalu berkata, aku telah memberikan perintah bahwa Osman dan Murad bisa datang. Osman pun kemudian tersenyum. Kosem pun berkata lagi, ayo ambil tempat duduk bagi kalian. Tampaklah Bayezid pun datang bersama Hechan. Bayramınız mübarek olsun Kösem Sultanım. Bayezid. Sultanım. Sana da Gülbahar. Halime telah sampai di kediaman Mustafa. Halime lalu berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Mustafa. Dilruba, kamu juga. Jangan khawatir. Raja tidak akan membunuh di saat hari raya. Dilruba pun berkata, aku akan mencari tahu dahulu. Sampai kemudian barulah Mustafa bisa pergi kemanapun. Saat Dilruba akan keluar, saat itu pula Iskandar tiba di sana. Dilruba pun menyapa Iskandar dengan sebutan wali raja. Itu artinya kini Iskandar telah menggantikan posisi Zulfikar. Halime pun bertanya, kenapa raja memanggil Mustafa? Iskandar menjawab, di sana ada pesta dibuat di taman. Raja kita ingin semua orang ada di sana. Halime pun menjawab, sekarang aku mengerti. Mendengar hal itu, Dilruba pun tidak jadi pergi dan membujuk Mustafa agar pergi bersama. Hadi Mustafa, birlikte. Nampaknya Mustafa memang tidak pernah keluar dan hari raya itu adalah pertama kali ia meninggalkan ruangannya. Itulah mengapa dia menolak pergi sebelumnya. Mustafa pun melihat Pinhan yang melarangnya untuk pergi. Halime heran melihat Mustafa yang pandangannya melihat sesuatu, namun tidak ada siapapun yang ia lihat di sana. Raja berkata pada Zulfikar, kalau ia akan pergi berburu ke Daput Pasa untuk sementara. Pangeran Osman dan Mehmet akan ikut denganku. Setelah itu, kami akan kembali ke resimen militer, sehingga seluruh dunia bisa melihat pangeran pemberaniku. Osman pun berkata, aku sudah menunggu hal ini sangat lama. Mehmet juga menjawab bahwa dia telah menunggu hal itu juga sejak lama. Murad pun ikutan. Ia berkata, aku akan ikut dengan kalian juga. Kosem pun berkata, Murad, anakku yang pemberani, kamu belum cukup dewasa. Daha vaktim var. Adi. Zulfikar pun berkata, pergi berburu membuat para pangeran menjadi menggebu-gebu. Raja pun menjawab, anak-anakku lebih berharga daripada apapun di dunia ini, Zulfikar Pasha. Sekarang Zulfikar telah menjadi Pasha, namun apa posisi dari Zulfikar saat ini? Kita ikutin aja ceritanya ya. Darısı başınıza sultanım. Raja pun berkata pada Humasa, aku harap kamu juga punya anak Sultana. Humasa pun menjawab, aku juga berharap demikian. Aku akan senang memberikan banyak anak kepada Pasha. İsterim. Tidak lama, Mustafa tiba di sana. Mustafa mübarek olsun. Hünkârım. Dilruba lalu berkata, kamu membuat kami bahagia dengan mengizinkan adikku meninggalkan kios Sircak di hari yang diberkati ini. Aku harap tahanan ini akan berakhir selamanya dan saudaraku bisa tinggal bersama kami. Namun raja hanya menyuruh Dilruba untuk mengambil tempat duduknya. Di dalam istana, Bulbul berkata pada Haci, di taman ada perayaan. Apa yang kamu lakukan di sini? Haci menjawab, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku bukanlah orang yang suka bersantai seperti dirimu. Kepala dokter sedang menungguku. Bekler. Hekimbaşı mı? Hayır olsun. Hal itu membuat Bulbul menjadi penasaran dan ia pun bertanya, kepala dokter, mengapa? Haci lalu menjawab, apakah aku harus memberikan laporan padamu? Menyingkir dari belakangku. Git başımdan. Tövbe tövbe. Gene neyin peşin? Namun setelah Haci pergi, Bulbul berkata pada dirinya, apa yang kamu lakukan, rakun hitam? Nampaknya Bulbul penasaran. Kita kembali lagi kepada raja. Humasa mendekati Iskandar. Sultanım. İskender. Humasa berkata, bisakah kamu datang ke istanaku besok?
Aku ingin bicara denganmu. Iskandar pun bertanya, ada apa Sultana? Apakah ada yang salah? Selam. Belum sempat Humasa menjawab, Zulfikar tiba di sana. Zulfikar berkata, sudah lama sekali kita tidak berkumpul seperti ini. Aku merasa senang. Apa yang kalian bicarakan? Humasa pun langsung menjawab, tidak ada. Aku hanya berbicara tentang Pangeran Mustafa yang malang. في سؤال ettim. Dilruba lalu bertanya pada ibunya, apa yang kamu pikirkan ibu? Apakah kamu berpikir kalau raja akan memiliki belas kasihan dan membebaskan adikku? Halimah menjawab, aku menginginkannya dengan seluruh hatiku gadis cantikku. Aku lelah berharap dan itu akan berakhir mengecewakan setiap saat. Biraz da Raja dan Mustafa berjalan bersama. Raja berkata, apakah kamu takut padaku Mustafa? korkuyor musun? Di sisi lain, para pangeran memperhatikan raja yang bersama Mustafa. Murad bertanya, siapa pria itu kakak? Apakah dia seorang aga atau seorang pasa? Bayezid pun berkata, pakaiannya terlihat elegan. Dia pastilah seorang pasa. Bukankah begitu Osman? Değil mi Osman abi? Osman menjawab, apa yang kamu katakan Bayezid? Murad, dia adalah paman kita, Pangeran Mustafa. Şehzade Mustafa. Humasa terlihat mendekati Qasem yang sedang bersama putrinya. Humasa lalu berkata, Aisyah, kamu adalah seorang sultana yang cantik. Aisyah pun menjawab, terima kasih sultana. Qasem lalu berkata, aku harap dia bahagia. Humasa pun menjawab, aku berharap demikian juga. İnşallah. Anak-anak Qasem pun lalu pergi dan tinggallah Qasem dan Humasa. Zevciniz Qasem lalu berkata, kamu membuat pasangan yang tampak serasi. Tuhan memberkati kalian berdua. amin. Aku senang Hasan Pasa tidak melihat hal ini. Dia pasti akan hancur jika menemukanmu bahagia dengan seseorang. Yıkılırdı. Humasa menjawab, itu adalah keinginan Tuhan. Qasem pun berkata, beberapa orang curiga dengan kematiannya. Kamu tidak ingin kembali ke Mesir. Dan setelah kamu kembali ke Mesir, dia meninggal. Tanpa menyia-nyiakan waktu, kamu kembali ke ibu kota, lalu menikah. Payitahta dönüp nikahlandınız. Humasa pun menjawab, itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Mengapa kamu membicarakan hal itu sekarang? Qasem tidak menjawab. Ne manası var?